Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik lingkaran bagian yang ketujuh yang akan menyajikan berkenaan dengan sudut antara dua tali busur. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan posisi dari dua tali busur yang saling berpotongan ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa merumuskan sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran dan yang berpotongan di luar lingkaran. Dan nanti kita akan coba aplikasikan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan terkait ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, perhatikan posisi perpotongan dua tali busur lingkaran berikut ya. Nah, pada gambar dilihat bahwa di sini ada dua tali busur yang berpotongan ya, tentu pada lingkaran. Maksudnya berada tepat di keliling lingkaran. Maka besar sudutnya nanti dinamakan sudut keliling yang sudah kita sajikan pada video sebelumnya. Kondisi yang kedua atau posisi yang kedua adalah dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Nanti kita akan rumuskan sudut dari yang dibentuk oleh perpotongan dua tali busur lingkaran yang berpotongan di dalam. Yang berikutnya adalah tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Nanti kita juga akan coba cari sudutnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Perhatikan yang dimaksud dua tali busur ini adalah tali busur PR dan SQ berpotongan di T. Kita akan cari berapa besar sudut RTQ. Sebelumnya coba perhatikan sudut keliling PQS ya. PQS ini sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan POS. Tentu berlaku PQS yang merupakan sudut keliling sama dengan setengah dari POS yang merupakan sudut pusat. Berikutnya, sudut QSR yang merupakan sudut keliling menghadap busur yang sama dengan sudut pusat QOR, yaitu pada busur QR atau RQ. Maka nanti berlaku sudut QSR sama dengan setengah kali sudut pusatnya, yaitu QOR. Sehingga untuk bisa mendapatkan besar sudut RTQ, nah RTQ ini sama dengan nanti dengan sudut PTS ya. Karena saling ya bertolak belakang. Jadi sudut RTQ sama dengan sudut PTS. Dengan memperhatikan sudut luar segitiga, maka sudut PTS itu sama dengan sudut PQS ya, ditambah dengan sudut, nah tentunya sudut ini, sudut QPR. Sementara QPR itu merupakan sudut keliling yang sama dengan QSR. Nah, sehingga sudut PTS yang mestinya tadi itu PTS itu adalah PQS ditambah QPR, QPR-nya sama dengan QSR. Nah, berarti sudut PTS sama dengan sudut PQS ditambah sudut QSR, agar nanti kita bisa hubungkan dengan data yang sudah kita hitung di atas ya. Sehingga diperoleh sudut RTQ sama dengan setengah kali POS, jadi PQS itu setengah kali POS, QSR setengah kali QOR. Jadi sama dengan ya sudut RTQ berarti setengah kali sudut POS ditambah sudut QOR. Jadi besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran adalah setengah kali dari jumlah sudut pusat yang berada di depan dan di belakangnya. Jadi kalau ini berpotongan, maka nanti sudut pusat POS dan ROQ itu dijumlahkan dibagi dua ya. Sekarang perhatikan contohnya. Perhatikan lingkaran pada gambar berikut. Jika besar sudut pusat AOB 80 derajat, nah AOB 80 derajat, DOC 40 derajat, tentukan besar sudut AEB. AEB berarti sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Maka kita bisa dapatkan sudut pusatnya AOB ya, nanti ditambah dengan DOC ya.
dibagi 2 atau setengah kali jumlah sudut pusat di depan dan di belakangnya. Berarti nanti setengah kali AOB 80 derajat, kemudian DOC 40 derajat. 80 tambah 40, 120 dibagi 2 sama dengan 60 derajat. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berapa besar DEC? Nah, DEC tentu sama dengan besar sudut BEC. Ya, saling bertolak belakang. Ya, sehingga besar sudut DEC juga 60 derajat. Nah, sekarang berapa besar sudut BEC? Ya, BEC. Nah, perhatikan BEC, karena tadi kita sudah mencari besar sudut DEC, berarti BEC dan DEC ini saling berpelurus atau membentuk sudut lurus. Maka kalau dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Karena sudut BEC sudah AEB tadi sudah kita dapatkan, AEB sendiri berarti sama dengan DEC, sehingga BEC besarnya adalah 180 derajat dikurangi AEB atau dikurangi DEC. Sama saja ya. Berarti sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat, yaitu 120 derajat. Itu adalah besar sudut BEC. Sementara besar sudut AED tentu sama dengan BEC. Ya, hubungannya apa? Tolak belakang. Bertolak belakang. Berarti AED juga 120 derajat ya. Oke, sekarang kita lanjut pada dua tali busur berpotongan di luar lingkaran. Nah, sekarang perhatikan gambarnya ya. Yang dimaksud dengan dua tali busur tersebut adalah tali busur TS yang diperpanjang, kemudian PQ yang diperpanjang berpotongan di luar lingkaran yaitu di titik R. Kita diminta nanti untuk mendapatkan sudut yang dibentuk oleh dua tali busur tersebut, berarti sudut TRP. Oke, sebelum ke sudut TRP, perhatikan sudut keliling PST dan POT. Nah, tentu menghadap busur yang sama, berarti sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. PST atau TSP sama dengan setengah kali TOP. Kemudian berikutnya, sudut keliling QPS. Nah, tentu sudut pusatnya QOS, menghadap busur yang sama, yaitu busur QS. Maka berlaku sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Berarti QPS atau SPQ sama dengan setengah kali QOS atau SOQ. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapatkan besar sudut TRP? Perhatikan segitiga RPS yang diperpanjang dengan garis RT ya. Berarti ini nanti sudut luar atau sudut dalam segitiga ya. Maka tentu besarnya sudut TRP itu hubungannya mestinya PST itu sama dengan TRQ ditambah QPS ya. Maka kalau TRP berarti TSP dikurangi SPR atau RPS. Nah, jadi besarnya sudut TRP itu besarnya sudut TSP dikurangi sudut ini ya. Perhatikan segitiga ini TRP kemudian ditarik sini. Nah, besarnya ini dikurangi besarnya ini itu besarnya sudut TRP ya. Oke, TSP sudah didapat yaitu besarnya adalah setengah TOP dikurangi SPQ setengah SOQ. Berarti sebesar sudut TRP itu setengah kali TOP dikurangi SOQ. Jadi kalau perpotongan di dalam lingkaran tadi itu adalah setengah kali jumlah sudut pusat yang di depan dan di belakang, sekarang setengah kali selisih ya sudut pusat yang di depan dan di belakang. Jadi besar sudut antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran adalah setengah kali dari selisih sudut pusat yang berada di depan dan di belakang. Jadi sudut pusat TOP dan SOQ selisihnya dibagi 2. Oke, untuk lebih memahami perhatikan contoh ya. Perhatikan lingkaran pada gambar berikut. Jika besar sudut pusat AOE adalah 100 derajat dan sudut pusat BOD adalah 30 derajat, tentukan besar sudut ACE. Nah, tentu di sini ACE merupakan
perpotongan antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Sehingga ACE besarnya setengah kali selisih sudut pusat yang di depan dikurangi sudut pusat yang di belakang. Maksudnya yang di depan berarti yang lebih besar ya sudut pusatnya, yaitu AE ini yang besarnya adalah 100 dikurangi nanti BOD yang besarnya adalah 30 derajat. Oke, bisa dipahami? Jadi besarnya sudut ACE. Nah, ini nanti kan perpotongannya di sini E sama A ini membentuk sudut pusat EOA, D dan B membentuk sudut pusat BOD. Berarti besarnya setengah EOA dikurangi BOD. Jadi sama dengan setengah kali 100 dikurangi 30. 100 dikurangi 30 berapa? 70 ya. Setengah kali 70 besarnya adalah 35 derajat. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Senang bersama kalian. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.